Ya. Rencana kucing teman sejawat, situasinya pada jam istirahat, kucing mengirim pesan WhatsApp untuk bertemu coach. Kebetulan coach ada waktu dan menyetujui pertemuan dengan kucing di lobi. Sekian pembuka dari saya, Husnul Khotimah. Assalamualaikum Bu Maria, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Husnul, Alhamdulillah baik Bu. Silakan duduk Bu Maria. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Husnul, mohon maaf apa saya mengganggu waktu Bu Husnul ya? Oh, tidak Bu Maria. Saya kebetulan hari ini sudah free dan sudah selesai semua. Silakan Bu Maria, ada yang bisa saya bantu? Kok kelihatannya Bu Maria tidak seperti biasanya? Iya nih Bu Husnul, saya kok sepertinya agak bad mood. Saya mau bercerita tentang murid saya itu yang di kelas itu. Bagaimana ya Bu penyelesaian masalahnya? Oh, begitu. Bu Maria bisa terbuka dengan saya, Bu, supaya kita nanti bisa menemukan titik permasalahan, sehingga kita bisa menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian Bu Maria. Baik Bu Husnul, saya juga berharap sekali semoga setelah percakapan ini saya mampu menyelesaikan masalah yang saya sedang alami ini dengan baik tanpa ada kendala. Amin. Semoga pada kesempatan siang ini saya bisa membantu Bu Maria. Jadi bagaimana perasaan Bu Maria hari ini? Apa yang sedang Bu Maria rasakan? Saya ini sedang resah Bu Husnul, kebingungan cara menyelesaikan masalah pada siswa yang terus mengulangi kesalahan yang sama. Padahal saya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara saya yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Oh, baik Bu. Saya paham betul perasaannya Bu Maria. Kalau boleh tahu, apa tujuan kucing hari ini Bu Maria? Saya sih ingin benar-benar ingin menyelesaikan permasalahan murid saya tadi, Bu, dengan cara restitusi Bu Husnul yang sudah saya lakukan itu. Tapi apa ya Bu, saya itu kayak masih belum seberapa paham apakah saya itu sudah merasa benar ataukah saya itu masih salah saya melakukan restitusi kepada murid saya itu. Wah, keren sekali Bu Maria. Ternyata Bu Maria sudah mampu nggih menangani dengan cara segitiga restitusi nggih Bu. Ya dari pendidikan yang kemarin itu Bu, saya coba menerapkan kepada siswa saya. Baik Bu Maria. Jika diumpamakan rating 1 sampai 10 dalam menangani siswa, Bu Maria itu merasa di angka berapa nggih Bu? Saya rasa masih 7 Bu. Wah, mantap. Ya, saya Keren itu sebenarnya Bu. sudah Keren. menguasai Bu. Iya, Bu Maria ini di angka berapa kalau menangani siswa? Ya, kalau bisa lebih sempurna Bu, mungkin 9 atau bahkan 10. Wah, hebat kalau seperti itu Bu Maria, keren-keren. Ya. Uh, menurut Bu Maria, kalau keberhasilan menangani siswa itu pasti ada indikatornya. Bagaimana kalau menurut Bu Maria? Kalau menurut saya itu ya bagaimana dia itu bisa menemukan solusi sendiri lah Bu. Jadi menurut saya itu ketika ada masalah bisa mempertanggungjawabkan diri sendiri, kemudian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, dia akan berubah menjadi lebih baik. Ya seperti itulah Bu Husnul. Jadi seperti yang saya dapatkan dari PGB kemarin. Subhanallah, Bu Maria, luar biasa sekali Bu, pemahaman Bu Maria. Baik, coba ceritakan bagaimana Bu Maria saat menangani siswa saat itu Bu. Kemarin tuh bagaimana ya Bu? Oh ini Bu, padahal sudah beberapa hari yang lalu Bu sebenarnya itu saya menangani seorang anak namanya Asfa Bu. Iya. Dia itu datang ke sekolah terlambat sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi Asfa ini saya harapkan tidak akan mengulanginya lagi. Namun
berikutnya itu tetap mengulangi lagi. Jadi saya itu bingung, apakah yang saya lakukan ini sudah benar atau masih salah, padahal menurut saya itu sudah benar. Seperti itu, Bu. Oh, gitu nggih, Bu nggih. Subhanallah, tapi Bu Maria hebat loh, Bu. Sudah berusaha menggunakan strategi penyelesaiannya. Tapi apakah tahap restitusi yang dilakukan sudah sesuai dengan urutannya, Bu Maria? Kebetulan waktu itu sih saya hanya menyimpulkan bersama apa yang menjadi kekuatan untuk mengajak Asfa untuk mengingat kembali kesalahan apa saja yang telah dilakukan dan tidak akan terulang lagi sesuai dengan keyakinan kelas. Tapi sepertinya belum bisa diterima dengan baik oleh Asfa, Bu. Jadi kira-kira ini mengingatkan kembali sesuai keyakinan kelas atau menggunakan tata tertib sekolah ya, Bu? Oh, begitu nggih, Bu Maria. Saya paham maksud Bu Maria. Luar biasa loh Bu Maria ya, sudah berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi memang Bu Maria harus selalu mengingatkan kembali itu yang dibutuhkan karena anak itu tiap anak itu berbeda loh Bu Maria ya. Jadi kira-kira apa itu Bu Maria? Iya sih Bu, saya rasa itu saya belum sepenuhnya memberikan motivasi Bu kepada Asfa. Nah, ini dia Bu, bisa juga kurang motivasi juga Bu Maria ya. Terus apa rencana Bu Maria untuk menangani Asfa selanjutnya kalau memang benar itu kurang motivasi itu? Kalau memang yang dibutuhkan Asfa adalah motivasi, ya saya akan lebih lagi menangani Asfa dengan segitiga restitusi dan menguatkannya dengan mengajak seseorang untuk meningkatkan kembali seperti temannya. Keren sekali Bu Maria. Akhirnya Bu Maria sudah bisa menentukan solusinya sendiri loh Bu. Kapan akan Ibu lakukan itu? Ya, sesegera mungkin, Bu. Karena kalau nanti saya tunda-tunda terus, ini malah tidak akan terselesaikan. Karena sebentar lagi itu mau sumatif. Iya Bu Maria, semakin cepat semakin baik. Oh iya, siapa yang dapat mengingatkan Bu Maria jika suatu saat lupa? Saya berharapnya langsung ke Bu Husnul saja, atau saya bisa kolaborasi dengan teman. Jika saya butuh pertolongan, maka nanti saya akan ke Bu Husnul. Saya harapkan Bu Husnul nanti siap ya. Siap, ya Bu Maria. Alhamdulillah saya selalu siap untuk Bu Maria. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Oke, Bu Husnul. Nanti kalau sudah di rumah, nanti saya langsung chat Bu Husnul dari hasil restitusi saya dengan Asfa. Oke, oke Bu Maria. Subhanallah, bagaimana perasaannya Bu Maria sekarang? Alhamdulillah Bu, saya sekarang lebih lega. Jadi tadi itu mungkin kurang motivasi pada diri saya. Terima kasih ya Bu. Oke, Bu Maria, sama-sama telah mengajak ngobrol saya kali ini, nggih Bu. Iya Bu, cukup sekian dulu Bu ya. Saya mau izin melanjutkan aktivitas yang lainnya. Silakan Bu Maria, silakan. Iya Bu, Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam Bu Maria. Untuk hasil refleksi saya, selama proses belajar kucing ini sangat bermanfaat bagi saya. Selain belajar menjadi coach, saya juga bisa berkolaborasi untuk menyempurnakan apa yang belum ada dalam proses coaching, sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada pada modul 2.3. Secara spesifik, saya bisa belajar menjadi pendengar yang baik, serta menahan untuk tidak memberikan solusi dan tidak menjustifikasi. Monggo untuk umpan baliknya, Bu Ya, Maya, Bu Maria. kalau untuk umpan balik saya sebagai coach tadi yang saya rasakan awalnya itu dari permasalahan itu saya itu ragu apakah saya itu memang bisa menemukan solusi sendiri. Tapi ternyata akhirnya saya merasa lega, ternyata dengan proses coaching tadi saya akhirnya menemukan jawaban dari diri saya sendiri. Jadi terima kasih sudah memfasilitasi coaching hari ini sehingga saya bisa memulai aksi yang sudah saya rencanakan dengan penuh tanggung jawab.
Terima kasih Bu Maria. Iya Bu, sama-sama. Sama-sama. Untuk skenario kedua, Ya, untuk skenario kedua, ilustrasi Bu Husnul menghubungi Bu Maria untuk bertemu sepulang sekolah di taman sekolah karena ada hal yang mau diceritakan terkait pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Husnul. Gimana kabarnya Bu? Tidak biasanya mengajak bertemu. Alhamdulillah baik Bu. Ya, ayo Bu duduk sini dulu biar lebih enak kita ngobrolnya. Baik Bu. Sebenarnya ada apa ya Bu Husnul? Kok kelihatannya seperti tidak bersemangat? Begini Bu, saya sedang merasa seperti kebingungan terhadap kelas saya yang tidak kondusif. Oh, jadi Bu Husnul merasa kelasnya tidak bisa kondusif dalam pembelajaran. Iya, betul Bu. Baiklah, dari pembicaraan kita ini nanti, apa yang ingin Bu Husnul dapatkan? Saya ingin mendapatkan sesuatu hal baru Bu untuk manajemen kelas saya. Tapi saya masih bingung Bu harus bagaimana ini. Jadi Bu Husnul ingin bisa memanajemen kelas dengan baik. Iya Bu. Ya, baiklah. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita bicarakan ini nanti tentang permasalahan Bu Husnul hanya kita saja yang mengetahuinya. Siap Bu, siap. Ya. Nah, kembali lagi dengan yang disampaikan Bu Husnul tadi, apa bisa menjelaskan ke saya, maksudnya manajemen kelas itu yang seperti apa yang Bu Husnul maksudkan? Gini Bu, saya itu ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa saya dalam proses belajar bahasa Inggris Bu. Kan kita sama-sama bahasa Inggrisnya juga Bu. Oke. Kelas yang kondusif itu menurut Bu Husnul itu bagaimana ya? Gimana ya Bu Maria? Menurut saya itu ya kelasnya tenang Bu. Ketika saya menjelaskan atau melakukan aktivitas pembelajarannya, tidak ada anak yang itu loh Bu berbicara sendiri ataupun mengganggu temannya. Oh iya ya, jadi begitu. Jadi tidak waktu itu ada anak yang mengobrol sendiri ketika Bu Husnul menyampaikan materi di kelas. Menurut Bu Husnul itu kira-kira apa yang menyebabkan mereka itu bisa melakukan hal tersebut, Bu? Saya pikir mungkin mereka itu tidak memahami Bu materi pelajaran saya. Apakah terlalu sulit gitu loh? Menurut Bu Husnul, mereka tidak memahami materi yang Bu Husnul berikan. Mungkin Bu Husnul bisa menceritakan lebih lanjut, eh, adakah penyebab yang lainnya, Bu? Tidak ada Bu. Menurut saya ya itu. Oke, tidak ada ya, Bu ya. Nggih. Oke, baiklah. Sekarang menurut Bu Husnul, bagaimana jika mereka itu tidak memahami materi yang disampaikan oleh Bu Husnul? Apa ya Bu ya? Mungkin saya ini perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas Bu dan menarik kepada siswa. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Oke, bagus itu Bu. Menjelaskan dengan lebih rinci lagi dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Bu bisa menceritakan alasan memilih langkah ini tuh kenapa? Saya ini ingin Bu ya menciptakan kelas yang menyenangkan bagi siswa. Nah, mungkin salah satu caranya ya dengan metode pembelajaran yang berbeda, Bu. Tidak tetap itu saja maksud saya. Oke, langkah yang tepat itu Bu. Ada strategi yang lainnya Bu yang mungkin bisa diterapkan? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif ya Bu ya kepada siswa agar tidak berbicara. Misalnya memberikan pujian atau reward kepada siswa yang diam dan mendengarkan
pelajaran saat saya ada kegiatan KBM itu, Bu. Iya, iya. Oke, baiklah. Sejauh ini Bu Husnul sudah dapat pencerahan apa? Hmm, saya bisa mengelola kelas saya, Bu, agar lebih kondusif dengan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda. Itu, Bu. Oke. Sekarang rencana Bu Husnul apa kira-kira? Apa ya, Bu Maria ya? Nanti saya mungkin akan mencari salah satu metode yang paling cocok, Bu, untuk kelas saya itu yang akan saya terapkan di kelas. Nah, itu Bu Husnul untuk memulainya itu dimulai dari mana, Bu? Mungkin saya akan buka kembali, Bu, buku-buku kuliah saya dulu terkait metode apa ya, metode pembelajaran dan mencari inspirasi dari online juga, Bu. Oke, jadi begitu. Bagus itu, Bu. Kira-kira ada rekan kerja nggak, Bu, ya, yang bisa dimintai tolong mungkin untuk berdiskusi terkait hal itu atau bagaimana? Nah, ya sama Bu Maria saja, kan kita juga sama-sama bahasa Inggris, Bu, sama-sama mapelnya juga. Lebih enak sharingnya nanti, Bu. Oke, oke. Jadi bagaimana Bu Husnul? Bu Husnul kan sekarang sudah memiliki gambaran tentang kira-kira strategi yang akan dilakukan apa. Nah, kira-kira itu kapan Bu akan melaksanakannya? Secepatnya akan saya lakukan, Bu Maria, di pertemuan minggu depan dalam pembelajaran kelas saya mungkin, Bu. Oke, minggu depan ya Bu. Oke, nah nanti tahunya kalau sudah ada perkembangan dalam manajemen kelas itu bagaimana Bu? Eh, saya dan Bu Maria mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi, Bu, setelah minggu depannya itu. Tapi Bu Maria tidak keberatan kan, Bu? Oke, tidak, tentu saya tidak keberatan Bu Husnul. Oke, semangat ya Bu. Semoga berhasil menerapkan metode pembelajaran yang baru di kelas Bu Husnul. Siap, Bu. Amin juga, Bu, ya, doanya. Terima kasih, Bu, sharingnya hari ini loh, Bu. Iya, sama-sama Bu. Semoga bermanfaat. Iya, Bu, saya rasa sudah selesai ya, Bu, ya. Sementara untuk hari ini, mohon maaf. Oke, saya tunggu hasilnya ya Bu. Siap, Bu. Sampai jumpa lagi, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih untuk refleksi diri saya sebagai coach hari ini dalam melakukan penerapan percakapan coaching dengan coach sudah melakukan sesuai dengan alur tirta dan saya juga sudah melakukan kehadiran penuh dengan memperhatikan apa yang dibicarakan oleh coach dan juga sedikit membuat catatan. Dan yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya semakin lebih berlatih untuk memperdalam kompetensi dalam coaching. Ya. Untuk umpan balik dari Kuci, saya awalnya ragu apakah saya bisa menemukan solusi sendiri, namun akhirnya merasa lega bisa menemukan jawaban dari diri saya sendiri. Terima kasih Bu Maria sudah memfasilitasi kucing hari ini, sehingga saya bisa memulai aksi yang sudah saya rencanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Bu Maria. Iya Bu Husnul sama-sama. Demikian penampilan untuk praktek percakapan coaching kelompok 5 yang beranggotakan Bu Husnul Khotimah dan saya Maria Ulfa. Terima kasih.